Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita adalah vlog turun lewat Cemoro Sewu. Tadi sama Mas Sukat, nih Mbak Nur. Sekarang jam 7.45, kita berangkat nyantai-nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita posisi di Sendang Derajat. Nih kalau mau ngisi air ya di depan situ. Nah ini kita udah di atasnya warung ya. Jadi kalau ke Singolangu itu lewat sebelahnya atap situ, lurus menghadap ke Gunung Wilis. Ini Gunung Wilis kelihatan yang besar ini. Baliknya sana Kawi Buta, sebelah situ Arjuna Welirang sama Jasmoro. Yang Metungul sendirian di tengah Semeru. Yang di bawah-bawah situ gunung-gunung lokal. Saya nggak hafal, mungkin Mas Cito Adventure yang hafal. Nah, ke Cemoro Sewu kita lurus ke jalan yang datar ini. Nah, nanti kalau jalannya ini sudah jadi batu-batu, ini kan gravel. Habis ini bentar lagi di depan sana ada jalan batu-batu. Di situ sinyal Telkomsel 4G bisa kita dapatkan. Belum ada lautan awan ya, masih baru terbentuk. Di Cemoro Sewu. Gampangan kami jure gitu. Iya itu, situ lurus sana. Iku Singolangu iku. Itu Singolangu sana itu. Kampung-kampung itu. Bonus. Loh, tapi jalur paling enak loh Singolangu itu dibandingkan Cemoro Sewu. Cuman cepetan Cemoro Sewu. Nanti lah kelihatan pas turun kayak gimana. Jalur paling Yahudi. Sampai sekarang masih top of the line di bagi saya jalur Singolangu. Alasan tepat tuh. Habis ini tempatnya sinyal ini, depan ini setelah belokan. Aku dapat WA suruh rumah sakit ya di sini ini. Nah, begitu sebelah kiri ini udah kelihatan Telaga Sarangan dan di depan kita adalah Gunung Mongkrang. Disinilah sinyal 4G Telkomsel ada. Cuman hanya bisa menerima, ngirimnya enggak. Ngirimnya tergantung amal dan perbuatan. Nah, itu di mana? Cemoro Sewu sebelah sana, Singolangu itu sebelah sana. Jadi kalau Sabana yang kelihatan di Cokro Paninggalan itu loh, bawah ini. Bawah ini loh. Ya sampean dari situ kan ketok. Iku loh. Yang sampean nanya Sabana ya, berarti kan Singolangu itu, kampung-kampung itu sana. Lah, kita kan turun ke Sarangan sana. Deket banget. Heeh. Deket banget, jarak antar base campnya Singolangu ke Cemoro Sewu itu cuman 10 menit lah kalau naik motor. Dari Cemoro Sewu ke Cemoro Kandang juga sama. Jadi 3 jalur yang segaris jalan. Nah, depan ini pos 5. Apa namanya ya, Jolotundo paling ya kalau nggak salah. Kira Mongkrang rek. Belum kesampaian ke sana. Iya. Nggak tahu. Kayak daerah situ kan sudah Jawa Tengah. Udah Tawangmangu. Ya itu depan itu Mongkrang. Ini apa yang tinggi? Yang tinggi. Yang itu ya. Oh, itu jalur belakangnya kelihatan loh. Lah iya. Iku. Heeh. Iku ndlewer iku. Lah iku ono tenda iku. Itu ndlewer ke atas itu punggungan-punggungan itu toh. Iya. Oh, terus lha iku menggok sana terus naik sana. Iya. Baliknya itu juga ada pegunungan juga. Wah, belum sempat eksplor Jawa Tengah. Ini kita namatno Jawa Timur dulu kayaknya. Mungkin habisnya Raung sama Argopuro baru merambah ke Jawa Tengah. Mosok wong Jatim gak ngerti omahe dhewe. Anu. Semeru. Ayo Semeru.
Dan di Jawa Timur sendiri aja lo ada terpanjang Argopuro, terekstrim Raung, tertinggi Semeru. Nah, tiga-tiganya belum. Masa wes merambah Jawa Tengah. Kan lucu. Nah, ini menjelang ke pos 5, sebelah sini ada jalan ya. Turun ke bawah sana. Terus menuju ke gua, itu masih bisa ke kiri lagi sampai sana. Nanti banyak situs di sana dan terakhir adalah situs Kendali Sodo. Nah, itu juga lewat situ juga bisa tuh. Lihat bawahnya warung tuh. Kemarin yang waktu kita video naik Cemoro Sewu, kita ngecampnya di puncak yang itu sama Umsu. Itu tinggal ngikuti jalur sampai baliknya bukit sana ini ada situs buahnya. Terakhir adalah situs Kendali Sodo. Nantikan di channel ini ada jelajah seluruh situs Gunung Kawi. Kawi Lawu, sorry. Nanti akan kita survei satu persatu situs-situs peninggalan dan tempat-tempat yang biasa digunakan orang-orang untuk spiritual. Nantikan aja. Tadi saya udah janjian sama salah satu ini apa namanya, yang punya warung namanya Mas Jenggot buat nganterin. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Oh, Telaga Kuning baliknya puncak tadi, Argodomila. Nggak kelihatan dari sini. Wah, ini ketemu Bang Ucup ini. Dari Kota Mojokerto. Mantap, yang sering komen nih. Terima kasih Mas ya. Ini mau naik? Nggih, naik. Semalam hujanan nggak? Nenda. Di pos 5 ini. Iya. Oh ya. Hati-hati Mas ya. Nggih. Siap. Mas. Monggo. Lho lah wis kok Sok kene wong. Tadi sono kamu. Hah? Wah, kamu anu jaro di orek. Gargo 20 menit kita jalan santai, kita nyampe di pos 5 Jolotundo. Di sini tempatnya angin. Kalau mau camp, rekomendasi saya naik ke atas itu, di baliknya semak-semak ini terlindung dari angin. Nih, kita istirahat dulu bentar. Masukat nyari rokok. Oke, kita lanjut. Ini bapak yang di Sendang Derajat nyedah nyampe sini. Berkah sama saya ya. Amin. Tanganku Sendang Derajat. Siap. Monggo Pak. Kita turun langsung. Ini begitu turun sudah terlindung dari angin. Nah, jalur yang paling unik ini adalah Cemoro Sewu karena sepanjang jalan treknya adalah susunan batu. Kalau teman-teman lihat porter-porter yang nganterin bahan sembako ke warung-warung malah cuman pakai sandal jepitan biasanya. Cuman nggak disarankan. Karena apa Mas? Kalau sandal jepitan nanti takutnya kalau disimak-simak digigit unggas. Digigit unggas. Mantap. Ini tangga-tangga gini ya. Nggak sampai sedengkul habis dari pos 5 ini. Nanti yang sedengkul tuh habis dari pos 4 ke pos 3. Habis ini landai. Sebelah kiri ini pemandangannya Ciami. Sebelah sana itu sudah kota Tawangmangu. Sebelah sini kota Magetan. Gunungnya ya wakil loh jane. Nah, ini sebelah kanan ini
adalah sumur Jolotundo ya. Jadi kalau mau eksplor ke sana pastikan aman dan perlengkapan ready. Kapan-kapan yang waktu jelajah situs Gunung Klawu kita akan mampir sampai totokannya sana dengan perlengkapan yang memadai. Lah setelah melewati sumur Jolotundo ini, kemiringan langsung lumayan curam. Kalau pengen enteng ya pakai trekking pole. Tali sepatu dirapetin dulu biar jempol nggak cantengan. Kalau turun pas cuaca clear gini pemandangannya kelihatan semua. Tapi kadang-kadang kalau hoki turunnya gini pas lautan awan. Cuman pas kita berada di dalam awannya itu ya berarti otomatis kabut. Nah itu depan sana itu jalan ke pos 4. Ini lihat ke bawah ya. Ini kalau lurus ke depan. Kalian ngetes AP boot yang apa ini? Untuk sepeda ya. Sepeda ontel kan? Itu enak nggak dipakai. Harganya cuma 45.000. Kalau masih bertahan kakinya nyaman sampai bawah, berarti sepatu-sepatu harga ratusan sampai jutaan itu kalah kabeh sama sepatu AP boot 45.000. Itu jelas anti slip tuh itu. Wong solnya sol safety. Anti air pisan ya. Memang bahan dasarnya karet kok. Oh ya, karet murni itu. Sepatu kere. Kalau di kampung ini jenenge sepatu kere. Jempolnya turun nggak apa-apa? Enggak terasa. Nggak terasa ya? Ini masih jauh dari lu. Oh berarti ukurannya dilebih 1. Enggak, ini juga sama kok. Oh iya, ada kuncinya di situ ya. Nah, ini kan ada. Ada lidah pengaman. Ini untuk nahan. Ini apa? Ya wes. Mungkin kalau aku udah nyoba terus enak, ini tak lelang aja sepatuku. Kita jadi tim AP boot. Nah ini udah nyampe di pagar-pagar sini, menjelang ke pos 4. Bisa buat camp di sebelah kirinya ini. Ya ukurannya piro sepatu ya? 40. Aku 42, gak cukup lah. Masih 42. 42 aku nih. Katanya cilik ya. Ini 42 ya. 42 43. Bukan sisian 142 143 ya. Kadang-kadang merek tertentu 43, merek tertentu 42. Jadi jarak pos 5 ke pos 4 kalau turun hanya 10 menit ya. Ini udah pos 4. Ini spot selfie-nya orang-orang bawah sana tebing kapur. Lah ini turunan yang tercuram itu ada di sini katanya. Bukan katanya ya, saya pernah kesini kok. Jadi kalau kondisinya naik, yang paling menguras tenaga, namun yang terberat adalah 3 ke 4 secara sudut. Contoh saja, ini saya turun, ini kaki tumit selutut. Tapi ya nggak banyak sih, beberapa tempat aja. Ini aku ya mas, nek jujur saya Lebih suka lewat sini. iya Ya kalau betah dingin. kan jalurnya lebar walaupun naik ya
semua naik. Iya kalau betah dingin. Kalau betah dingin lewat Cemoro Sewu memang enak. Ini gua apa ya? Gua-guaan. Woi, gua ini. Ini ada Cawang. gua. Gua. Gua Hiro. Ya tumpukan batu aja itu. Oh ternyata tulisan awas tebing curamnya ada di bawah, bukan yang tadi. Tapi yang tadi itu pos 4. Ah ini dia tebing kapur. Ini kalau putus asa banget camp di sini. Tapi nanggung. Mending di pos 3 atau pos 5 sekalian. Iya ini tempat angin nih. Karena dari pos 5 tadi sampai sekarang angin cuma susah. Iya. Nah, makanya aku bilang kalau betah dingin lewat sini enak. Kayaknya anginnya power habis ya. Kan dari jalur Singolangu kan terdengar ya suara angin dari sini. Iya, ya anginnya di sini. Singolangu nggak ada anginnya. Terus dari Singolangu sepi. Singolangu ada anginnya ya cuman itu Bukit Family tok itu. Kita berhalangi. Oh ini baru longsor ya, baru patah ini kemarin. Saya 70 meter. Brobos. Oh, curam. Kesini udah nggak boleh ya, sudah dipagari sekarang. Dulu masih bisa foto-foto di situ. Nah takutnya adalah longsor. Bentar tak masukin HP dulu. Nah ini setelah turun dari awas tebing curam tadi, tangganya selutut-lutut ya. Lumayan. Sampai ke pos 3. Ya nanti sampaikan salam dari Fane Pak Su yang dari Kediri. Siap. Om Su. Podo Sune. Ya pada sini. Ki Om Sukat, sana Om Supri. Ayo lek sampean misalnya orang Jawa Barat kan panggilnya kan mamang-mamang lek Om. Iya. Tak celuk mangkat. Sukat, Om Sukat, Mang Sukat, mangkat. Kenal ya. Ini kalau lurus ke depan, ini sekitar 45 derajat ke atas. Dan di depan sana masih turun curam. Makanya kalau lintas tuh enak, pulang tuh lewat Cemoro Sewu. Nah ini masih jenggot ini. Naik lagi kapan Mas? Besok? Sabtu Mas. Sabtu. Sabtu pagi. Loh, awas Mas jatuh. Sabtu pagi. Nah ini kita di depan kita ini ada tebing-tebing ya. Mungkin ini yang dibilang teman saya Mas Bima Kartika waktu kesini hujan deras, badai petir, monggo. Petirnya nyamber ke tebing-tebing ini. Jadi kalau hujan deras, katanya Mas Bima Kartika itu sini kayak sungai udah. Sayang sama dia nggak di vlog karena malam hari dan takut HP-nya basah. Plus kalau HP-an kan mengundang petir, jadi ya mending enggak. Tapi itu waktu itu nekat itu. Yang lain pada camp di pos 3, Mas Bima sama rombongannya ngecamp di Jolotundo apa Sedang Derajat gitu loh, lupa. Pemandangannya ciamik sih ini. Trek favorit saya untuk turun adalah Cemoro Sewu. Tapi kalau naik nanti dulu. Singolangu tetap di hati. Jam 8.55 kita masih belum nyampe di pos 3.
BTW ini speed turun nyantai ya, nyantai banget, slow, bukan kayak kita biasanya turun. Tadi berangkat jam berapa? Jam 7.45 tadi berangkat. Sekarang 8.55. 1 jam 10 menit. Masih turunan curam terus. Bonusnya dikit. Berarti ini proses senamku berhasil kayak. Apa? Senam yang kita ajarin itu. Iya, senam kaki di senam. Biasanya lek turun dengkulnya sakit ya? Iki wis nyeret-nyeret aku. Ini belum terasa sama sekali. Mantep. Testimoni dong. Ambek nafasnya kok. Untuk nafas belum Belum kerasa ya, soalnya masih 1 hari ya. Untuk senam itu Sendi. dasar sendi itu bagus, itu kayaknya dipraktekkan asalkan rutin lo ya. Dulu lek turun gunung mesti Nah, nyeret wis. dengkulnya kopong. Iya. Sekarang belum terasa. Ini kok belum terasa, masih nyaman Ya nanti pas di parkiran dievaluasi lagi. Karena ini turunannya curam, nggak kayak gunung sampean sing sebelumnya. Jam 9.05. Wis berapa jam berarti? 1 jam. Oh, lebih dari 1 jam. Ini pos 3 kelihatan masih jauh, itu biru-biru itu. Lah. Masih jauh. Jam 9.15. Kita tanyakan curame wes hampir habis ya. Sekarang kita masuk ke habitat tanaman sengon laut. Gunung Mongkrang sekarang ada di sebelah kanan. Kita tadi dari atas sana, nggak kelihatan. Sekarang sudut kemiringannya sudah mulai bersahabat. Jam 9.20. Boh, berarti berapa jam ya kita turun San? Wis males ngitung. Kita nyampe di pos 3. Lah, ini saran saya bagi teman-teman yang mau ke Comoro Sewu, mending camp di sini aja kalau masih ada tempat. Summit dari sini nggak usah bawa beban. Kalau lapar berdiri di warung atas. Tapi kalau mau bawa beban sekalian, camp di minimal pos 5. Kalau di pos 4 tempatnya angin, nanggung. Cuman dari 3 ke 5 itu treknya nanjaknya lumayan. Jadi pastikan kondisi fisik satu tim bagus kalau mau mbak beban ke atas. Iya, paling tandanya Mas Ucup paling ini. Camp di pos 3. Pos 3 ini view-nya adalah Mongkrang. Berarti ki aku asini karena nambah plastik ini kan ya wis gak jadi tanda camping ceria sih. Nah, ini pos 3. Pos 3 ini ketinggiannya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada tulisannya. Yes, langsung lanjut ke bawah. Di pos 3 itu tempat campnya rata-rata kerikil ya. Jadi kalau mau camp di situ juga pastikan Anda bisa menyamankan diri. Nah, ini turun, treknya menyempit ya tangganya. Sudutnya masih lumayan juga sih. Belum ada perubahan. Sepanjang jalur antara pos 3 dan pos 2 ini banyak sekali jalan terabasan ya. Cuman namanya jalan terabasan pasti lebih curam dibandingkan jalur umum. Jadi terserah teman-teman. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai terkilir. Ini view ke depannya. Ini masih turunan 45 derajat. Nah, ini cara turun supaya dengkul kita itu nggak sakit ya. Kalau di jalan kurang lebih ini sudutnya sekitar 45 derajat dan berbentuk tangga. Kalau yang sakit tuh biasanya kayak gini. Nah, ini otomatis sendi kita yang nahan. Jadi otomatis kita sakit. Untuk itu gunakan trekking pole. Kita bisa pakai metode pertama, kalau tanpa trekking pole, kita bisa jalan menyamping. Kayak kepiting.
Jadi selama lutut kita tidak melebihi ujung jari kita. Tapi kalau kita punya alat bantu namanya trekking pole ini, kita bisa gunakan taruh di depan. Panjangnya disesuaikan. Bebannya kita tumpuk di trekking pole. Kakinya jalan tanpa beban. Nah, ini akan lebih nyaman untuk persendian lutut kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu gunanya trekking pole, jalannya akhirnya gini. Jadi ya nggak ada gunanya. Jam 9.50 ternyata nggak jauh-jauh amat pos 2. Tapi nggak tahu lagi soalnya ini kan turun rasanya, jadi ya enjoy aja. Lagian ini juga termasuk lama bagi ukuran para pendaki jalan saya ini, karena saya jalannya nyantai banget. Karena setelah turun dari sini kita mau naik gunung lagi, jadi dengkul ini harus terjaga, jangan sampai konslet. Nah, kalau teman-teman kan mungkin ada yang mirip, pokoknya nang cepet nang mulih, tapi besoknya pegel semua. Kalau saya lebih baik jalannya lambat, santai, tapi sampai rumah masih kuat berkegiatan cocok tanam sama orang-orang rumah. Kalau kita maksa ngebut, badan udah sakit semua nanti. Ini pos 2. Berarti berapa jam ya? Sekarang 9.50. Tadi start 7.45. 7, 8, 9, 2 jam 5 menit dari Sendang Derajat ke pos 2. Dua jam dari Sendang Derajat. Iya. Prosoku mbiyen waduh lho, saiki kok cidek. Watu gedek. View-nya ya. Nah, ini masih ada Pokaris, Wet. Sangat. Iya, wes. Sangat. Nah, ini pos 2 kalau camp. Baliknya tebing ini, baliknya depannya tebing sini. Ketinggian kita 2586. Cek 2000. Pos 1 2200. Berarti kita ada 300 meter lebih turun ke bawah. Jaraknya kurang lebih 2 kiloan. Jadi sekitar 1 jam. Nah, ini mas-mas yang kemarin nyasar sekarang udah turun. Di Watu Gedek ini, watu yang belakang ini ya, tebing ini namanya Watu Gedek. Kenapa ini nama posnya adalah Watu Gedek? Wes, habis sarapan lanjut turun mana? Jam 10:10 kita dari pos 2. Sekarang masih ada penurunan yang harus ditempuh sebesar sekitar 700 meter lagi secara elevasi ya. Kalau secara jarak sekitar 2 kiloan. Ini jalannya kalau dari sini nggak senanjak yang sebelum-sebelumnya. Jadi pos 3 nggak ada warung ya, adanya di pos 2. Pos 4 juga nggak ada warung. Di bawah pos 2 ini ada yang ngecamp ya, pas lagi ini warnanya merah sama putih. Cukup tenda 4 orang isi 2 tenda isi 4 orang. Nah, ini sudutnya enggak sampai 45 derajat. Enak banget di sini udah. Di sini suara angin kedengeran kenceng ya. Ini bahkan saya kena sinar matahari pun masih dingin. Jadi
kalau mau lewat sini pastikan teman-teman layering sistemnya untuk tidur itu benar-benar disiapkan. Jangan sampai kena hipotermia. Karena kan yang terakhir meninggal itu kan hipotermia di pos 2 sini. Masih pos 2 itu udah kena hipotermia meninggal. Jam 2:30 pagi kalau nggak salah ya. Ya karena memang jalur Cemoro Sewu ini tempatnya angin. Jadi ya gimana? Udah gunungnya dingin, bawa angin. Kalau di Singolangu kan nggak terlalu. Cuman memang jarak tempuh paling cepat secara waktu dan jarak memang Cemoro Sewu ini paling singkat. Nah, ketinggian kita sekarang mungkin sudah sejajar sama Mongkrang ya. Ini jalan turun agak curam sampai bawah nanti rata. Habis itu kita naik lagi dikit ke sana. Jadi ini bentuknya kayak letter U. Jeglong dulu ke bawah terus naik. Iya, naik sana nanti. Nah, ini kita udah nyampe di Jalan Landai. Jangan senang dulu, landainya nggak sampai 1 menit. Habis itu depan tanjakan tangga batu. Cuman nggak terlalu panjang sih, ya paling ya berapa meter ini ya kira-kira. Mungkin sekitar 4 meteran aja naiknya ke atas. Sudutnya juga masih di bawah 45 derajat. Mudun gunung tapi munggah ya iki. Wah, ini di sini hawa panas dari batu ya, pantulan sinar matahari. Lumayan bikin ngap. Apa, Om? Sahabat camp. Yo, buker boyok kabeh camp di situ. Enggak. Halo, nggih. Mbak. Enggak. Nah, setelah tanjakan tadi, turun sedikit ini sebelah kanan ada batu yang biasa dipakai untuk selfie sama orang-orang. Tapi tolong jangan didorong batunya. Karena nanti ini bani yang bawah. Dan jangan dicoret-coret. Nah, ini kayak batunya sejajar sama punya Mongkrang ya kayaknya ya, sepenglihatan. Sekarang kita menghadap ke Mongkrang. Lihat ke belakang. Jauh udah. Masuk dari kanan. Dari Mas Edi sampean kalau jalan tanpa Ini coba saya punya pertanyaan ya. Yang lancip itu gunung apa? Tolong menit keberapa? Silahkan komen. Depannya ini, depannya yang lancip itu gunung apa? Kalau yang itu kan insya Allah Mongkrang ya. Nah, sedangkan yang depan sendiri ini apa? Kemudian bukit-bukit yang itu apa? Minta tolong kalau ada yang tahu jawabannya. Silakan komen. Lah, setelah batu ini tadi, sekarang turunannya 45 derajat lagi. Nyampe ke bawah sana. Alon-alon asal mulih seisok lon. Mari. ya.
Ini ada jalan landai lagi, dikit sampai di Cemara sana. Malah ini agak nanjak. Mari ya. Ya. Wih, angin. Ayo Mas. Anginnya kencang banget ini. Hah? Sebelah kiri. Kiri apa kanan? Kanan itu tempat camp ya? Tempat camp ideal. Karena bisa sekaligus kerja. Aku puntur kan. Kalau camp di sini miring, debu, angin plus kerikil. Kalau nggak tenda dom nggak bisa kayaknya. Nah, ini masih turun terus. Kita lihat sebelah kiri ya. Puncaknya itu bukan yang itu. Di baliknya itu 2 bukit lagi. Lah itu baru puncak Hargo Dumilah. Oke, lanjut turun. Anginnya kenceng banget. Ini kalau nggak kena sinar matahari mungkin kita udah menggigil ini. Jadi kalau teman-teman terpaksa jalan malam, sebenarnya kan nggak boleh jalan malam, tapi kalau terpaksa jalan malam, usahakan jangan berhenti. Jadi jalan terus saja, secapek apapun jalan terus sampai nemu tempat yang bisa dibuat camp. Kalau berhenti di jalur, ingat di sini Cemoro Sewu, tempatnya dingin banget, anginnya ngejos. Jadi kasihan teman-temannya yang sudah kelelahan, nanti bisa kena hipotermia. Don't play with the wild. Jangan main-main dengan alam bebas. Nah, ini ada tanjakan. Kalau kita turunan ya, ini di atas 45 derajat. Turunan sedengkul-dengkul. Nih lihat bawah. Ini kalau lurus ke depan. Jam 10.45 kita jalan santai ya. Sekarang jalannya udah landai. Ya masih banyak turunannya juga, tapi landainya juga ada. Terus pemandangan sebelah kanan itu banyak batu-batu gede gini. Pemandangan sebelah kiri adalah sabana dari Punggungan sebelah. Depan kita ini ya deretannya Mongkrang dan kawan-kawan. Turunan lagi, tangga batu lagi. Inilah sebabnya saya lebih suka lewat Singolangu kalau naik daripada lewat Cemoro Sewu, karena nanjak terus, nggak ada habisnya. Nanjak terus sampai Jolotundo kan nanjak itu. Kalau Singolangu kan cuman Penggi cuman 50 menit selesai. Cuman jalurnya hutan rimba gitu aja. Tapi kalau Anda petualang sebenarnya harusnya lebih suka jalur Singolangu, karena ya dapat gitu feel masuk hutannya itu. Ya apa Mas Sukat?
antara Cemoro Sewu sama Singolangu. Ini padahal kita turun dan bebannya sudah lebih ringan daripada kemarin naik. Menurut Mas Sukat gimana? Kalau menurut saya sih saya pribadi ya lebih enakan di Singolangu. Karena untuk pendaki pemula seperti saya misalkan nggak fisik tidak mampu untuk berjalan lebih jauh, kita bisa ngecamp di semua tempat, itu bisa untuk ngecamp. Beda dengan di Cemoro Sewu ini, kelihatannya sangat sulit. Kalau nggak untuk menemukan tempat camp itu sangat terbatas gitu. Hanya di pos-pos saja ya. Dan tempatnya pun nggak bisa dibilang nyaman kalau di sini, karena rata-rata di bawah itu yang menjadi alas camp itu adalah kerikil dan batu-batu. Beda dengan jalur Singolangu yang notabene memang lebih banyak hutan dan sabana, jadi dimanapun ya bisa. Sebelah jalur juga bisa ya. Sebelah jalur manapun bisa untuk ngecamp. Seperti kemarin di pos 3 itu kan fisik saya sangat merasa terkuras. Di situ kalau ngecamp di sini ternyata juga bisa, di depannya juga bisa. Dan di banyak tempat juga memang sudah disiapkan untuk camp. Nah, untuk tanjakannya sendiri kok saya kira lebih ekstrim di sini ya. Karena dari pos Sendang Derajat tadi sampai sini, dari Jolotundo pos 4. Dari Jolotundo sampai sini kok nggak ada jalurnya landai, terus turun. Dan ini kalau dibandingkan dengan Singolangu kayaknya lebih enakan Singolangu. Singolangu yang berat di Penggi. Penggi itu juga nggak terlalu berat sih, karena biasa aja ya. Iya, karena di Penggi sendiri kita mau ngecamp di samping. Kalau kita nggak mau, fisik kita nggak mampu misalkan, kita bisa istirahat, bisa ngecamp di situ. Jadi nggak harus memaksakan harus sampai akhir tanjakan, enggak. Jadi di semua tempat itu kayak bagus untuk ngecamp. Enak pokoknya di Singolangu. Di samping kita disuguhi hutan-hutan yang masih alami, kita juga disuguhi oleh Taman Edelweiss itu yang nggak ada ya di Cemoro Sewu, yang begitu luas Edelweissnya. Dan juga jatuh. Dan juga sumber air ini di 2 pos ini juga ada. Jadi 3 sama Sendang Derajat. Oh ya, di Sendang Derajat juga ada. Jadi di pos 2 juga ada sumber air. Nanti di pos antara pos 3 pos 4 pos 4 pos 5 itu juga ada sumber air. Dan untuk konsumsi air juga nggak begitu banyak untuk di Singolangu, karena tempatnya juga teduh. Hampir-hampir kita nggak pernah melihat matahari karena hutannya masih sangat rimbun. Oke, itu pendapat dari saya. Mungkin untuk yang mengatakan Singolangu itu lebih ekstrim, bisa dicoba, nanti baru bisa membuktikan. Jadi jangan percaya tembung jari yang ternyata belum membuktikan, kita sudah ketakutan sendiri. Kita buktikan. Untuk pendaki pemula pun enak kok. Jadi nggak harus pendaki pro, pendaki pemula pun bisa. Yang penting ikuti jalur ya. Iya, pokoknya nyantai, nyaman. Dinginnya untuk kemarin ngecamp di pos 4 itu nggak terlalu dingin, angin pun nggak ada. Jadi kita di situ nyaman, hangat juga. Hangat sih enggak ya, cuman nggak dingin lah. Pakai sleep bag itu sudah nyaman gitu. Oke, terima kasih Mas Adis. Semoga sukses. Amin. Thank you. Ini bukan untuk mendiskreditkan jalur lain ya, cuman ada pilihan lain bagi yang terlanjur sudah termakan horor-horor Singolangu, termakan gorengan-gorengan mistis. Ya seperti yang Anda dengar tadi, sebegitu nyamannya jalur Singolangu. Ya kalau Anda mau cari situasi yang berbeda ya mendingan cobain semua. Ini kan kita juga mau nyobain Tambak sama Jogorogo sama Panean.
kali aja ada teman-teman yang mau gabung, tapi siapkan hari dan siapkan mental. Karena kalau jalan sama saya pasti harus siap nyasar. Ntar lagi kita nyampe di pos 1 ini. Dari tadi ntar lagi tapi yo. Turun terus jalan nih. 700 meter kita turun ke bawah. Ini ada jalan sedikit landai. Loh, ada Pak Jarwo naik lagi. Nah, ini kita istirahat dulu bentar di sini minum. Tadi habis ketemu Om Jarwo. Om Jarwo itu adalah ranger kelas 1-nya PGL ya. Nah, ini di sebelah kanan ada batu yang unik juga ya, bentuknya kayak jembatan gitu, tuh bolong yang bawah, atasnya ada cemarannya. Ini kayaknya tempat yang paling cocok untuk orang yang cari bonsai. Cuman nggak ada bonsainya, kayaknya udah diambil. Nah, depan ini keluar dari Sengon Laut kita masuk ke Cemara. Jadi kalau udah Cemara udah dekat pos 1. Sengon darat, Sengon gunung ini berarti ya. Setelah batu yang kayak jembatan tadi, sekarang kita turun tangga batu dikit. Habis itu jalannya landai dan masuk ke hutan Cemara. Sepertinya kita udah mau nyampe pos 1. Ini jalannya landai banget sekarang. Jam 11.30, ternyata landainya cuman dikit di Cemara-Cemara ini, saya kok lupa. Sekarang turunan 45 derajat lagi. Ini sengonnya udah selesai kayaknya, udah masuk ke hutan Cemara. Si panjang juga turunnya. Nah, ini makin ke bawah. Sekarang sudutnya 60 derajat. Tapi untungnya anak tangganya dibuat kecil-kecil, nggak sedengkul-sedengkul. Jadi lebih enak. Ini kalau lihat bawah ya. Ini kalau lurus. Kalau ke belakang baru mulai di sini sih turunannya. Sebelumnya landai. Nah, itu towernya Basecamp Cemoro saya udah kelihatan tuh. Ntar lagi nyampe. Nah, ini turunan terakhir kayaknya ya. Tinggal lurus sini tok terus belok kanan. Sebelah sana sudah pos 1. Tuh pos 1. Jadi lumayan kalau mau nanjak lewat Cemoro Sewu. Perangnya dimulai dari tanjakan ini sampai ke pos 4. Pos 4, pos 5, pos Jolotundo. Pastikan benar-benar sudah siap fisik dan mental serta perlengkapan. Karena ya nggak main-main treknya. Jam 11.50 kita nyampe di pos 1. Berarti kalau dari 7.45 berapa jam ya? 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam 5 menit. Kita turun nyantai banget. Sak mampir makan tempe tadi di pos berapa tadi? Pos 2. Akhirnya kita nyampe pos 1. Oh, rame juga nih yang mau naik. Ayo Mas ya. Tutup tak warungnya? Tutup semua, weekend buka. Monggo.
Oh, 14. Tutup ternyata warungnya. Weekend tok paling buka rugi om lek gak rame buka itu. Kecuali tinggal di atas koyo wong-wong sing di argo dalem ngono. Baru. Lokasi ini kan masih dekat dengan Dekat dengan anu Kan. apa? Kan. Peradaban. Iya. Ya, ini turun terus sekarang jalurnya. Tapi lebih landai. Yes, tinggal ke pos bayangan habis ini terus base camp. Jam 12 pas. Sekarang kita masih ada turunan ternyata. Sudutnya nggak sampai 45 derajat. Cuman dia bentuknya bukan anak tangga. Jadi rawan kalau yang pakai sepatunya nggak pas atau tali sepatunya salah, jempol bisa cenut-cenut karena kehantam depannya sepatu. Kalau turunan mau securam apapun asal bentuknya anak tangga kan masih enak, paling di dengkul doang kalau salah jalannya. Tapi kalau udah medannya kayak gini, ya dengkul ya jempol, hati-hati. Nah, depan tuh udah kelihatan pos bayangan. Jam 12.05. Ini pos bayangan. Sudah nyampe sekarang, jalani landai dan harusnya sampai ke base camp jalannya juga landai. Kalau saya nggak salah ingat. Ini mau dibangun musola ini sini. Baru ini. Kemarin kita kesini nggak ada nih. Oh, ini galvalum ya. Oh, ini Mbak Nur 14. Warungnya tutup. Nggak tahu aku. Mungkin bekas yang lama posnya. Atau situ sembuh, nggak ngerti. Boleh. Oh iya. Aku disiksa tasku nih. Mulai dari Nah, ini kita mampir dulu ya ke bangunan yang ada di sana. Kata Mas Sukat ada sumber airnya. Nggak ada nama ya? Tandon nih. Tandon air. Sumur iki Om. sumur. Koyoke lho iku ana iku nih kembang-kembang iku. Tapi di situ ada pipa dari atas. Ya mungkin tandon ya. Kurang tahu juga sih. Ya mungkin ini ada sumur terus mungkin ditambahi mungkin loh. Bisa jadi. Tuh sana ya ada bangunan tuh toilet apa itu. Ono tandone mburine. Oh bukan tandon sih. Yuk kita jalan lagi turun. Ini kena medan turunan yang tanpa anak tangga ya. Akhirnya apebut harus tumbang. Apa sing sakit? Jentian, Iya, ini yang lecet. kurang tahu tapi terpanas bisa. Oh ya pinggir-pinggirnya ya. Iya, ini. Ngapal paling nanti habis ini. Ini kayak lecet hampir lecet. Hampir lecet. Rasa panas kok bisa. Lek medan tangga-tangga, tanah liat, tanah gambut, koyok tank ya. Begitu medan kayak gini, langsung meloncat. Sandalnya nggak ada bisa. Nah, di depan ini mongkrang kelihatan jelas banget. Terus ini ada bendera ya. Nggak tahu apa tempat ini. Oh, bisa buat camp ini sebelah kiri nih. No manggung banget. Wah, udah ada base camp kok. Wis deket base camp nih. Oh, belum masuk cemara-cemara, sih aduh cemara-cemara. Ini di tower-tower mau. Nggak kelihatan. Oh, di bawah itu ya tower itu. Oh, itu loh tower-tower. Nah, sana itu Cemara tuh. Cemara Sewu
di tower-tower sana kelihatan nggak ini di HP. Pokoknya nangkono si jauh ternyata. Yuk, jam 12:30 siang. Sekarang kita udah masuk ke hutan. Ini udah lumayan iup ya. Habis ini base camp. Ini adalah video dengan estimasi turun tersantai ya. Jadi kita bolak-balik tadi disalip sama banyak rombongan. Ini di dalam hutan, jalannya cenderung landai tapi masih menyiksa karena treknya adalah batu-batu. Kalau yang sepatunya kayak AP boot ya siap-siap lecet. Jam 12.40, artinya 5 menit lagi kita 5 jam jalan ya. Kita udah nyampe di Cemara. Mungkin sekitar 15 menitan lah kita jalan. Oh, Cemara sing ndek Singolange kok iki ya? Beda ya? Beda. Yang aku bilang gimbal loh. Beda ya? Baru situ masih udah nggak kuat. Mau sampai mana? Sini di Cemara bisa buat campground ini. Kita turunnya 5 jam ya. Tadi aku ngomong kurang 5 menit 5 jam. Iya, Be. Jam itu kan naik ke jam 12. Semangat. Mau ke puncak. Insyaallah. Ke puncak. Semangat, kita aja turun ini sampai sini 5 jam. Nah, dipaksa kalau nggak kuat. Kok ngomong lempang kok. Ya lo, rekreasi itu tadi. Nah, ini kita sekarang nyampe di jalan yang ada betonnya kanan kiri nih ya. Tapi justru di sini yang sudutnya miring. Ini sekitar 45 derajat. Dan di depan udah kedengaran suara motor. Berarti harusnya habis ini nyampe. Jam 1 pas kita udah lihat bangunan ini. Nggak tahu bangunan apa ya, komen yang tahu. Dan masih di jalan batu-batu landai. Depan sana akhirnya terlihat camping ground. Berarti berapa jam kita berjalan ya? 5 jam 15 menit kita turun nyampe di camping ground Cemoro Sewu. Lah sekarang ini kita bisa nggak ini keluar baik-baik dari pos ini? 5 jam 15 menit. Ini kondisi ternyantai. Lah ini camping groundnya ya.
Oke deh, kita makan dulu di warung Pak Agus. Nah ini kita dapat angkutan 100.000 sampai basecampnya Singolangu. Nanti kita tanya juga misalnya sampai terminal berapa. Sampai terminal berapa Pak biasanya Pak? Terminal Putih Mas. Mauspati. Maspati ya 250. 250. Isinya berapapun ya. Iya. Oke. Kalau orang 10 apa gitu ya 300 lah ya, 250 sampai 300. Jadi total kita turun nyantai 5 jam 15 menit ya sampai di Cemoro Sewu. Terus ini kita pakai angkutan menuju ke base camp Singolangu. Kenaknya tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di konten kami selanjutnya.